Inilah program Kementerian Sosial dengan cakupan nasional yang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak tahun 2007 dengan nama Program Keluarga Harapan atau PKH. Pemerintah Indonesia ingin segera menyelesaikan masalah kemiskinan dengan melaksanakan program Keluarga Harapan melalui bantuan tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin. Program Keluarga Harapan adalah sebuah cara menuntaskan kemiskinan yang diadopsi dari negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, Chili, dan Peru. Dalam kurun waktu 3 tahun, negara-negara tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Sesuai target APBN 2015, sebanyak 3.500.000 KSM telah terpenuhi. Untuk tahun 2016, ditargetkan mencapai 6 juta KSM terbentuk di seluruh Indonesia. Efektivitas keberhasilan PKH tentunya didukung berbagai faktor seperti faktor persiapan pendampingan, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan agama, serta sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Komponen PKH terdiri dari komponen pendidikan dan komponen kesehatan untuk keluarga sangat miskin atau KSM. Diharapkan, dengan meningkatnya akses peserta PKH terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan akan memutus mata rantai kemiskinan yang telah terjadi secara turun-temurun. Seseorang yang tercatat sebagai peserta PKH, minimal ia akan mendapatkan satu komponen manfaat. Misalnya, seorang ibu hamil, ia wajib mendapatkan manfaat dari komponen kesehatan. Seorang ibu hamil diwajibkan memeriksakan kesehatannya minimal 4 kali dalam periode kehamilannya. Sementara untuk balita harus dipantau tumbuh kembangnya. Hal ini dilakukan karena banyak ibu-ibu dari kalangan keluarga sangat miskin sangat jarang memeriksakan kesehatan kehamilan dan memeriksakan kesehatan balitanya. Dengan demikian, diharapkan akan terbangun perilaku positif yang akan dengan cepat meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat sangat miskin. Sementara untuk komponen pendidikan, peserta PKH yang memiliki anak-anak usia sekolah tingkat SD hingga tingkat SMA wajib mendaftarkan anak-anaknya di sekolah-sekolah terdekat, baik sekolah umum yang bersifat formal maupun non-formal. Tingkat kehadiran para siswa anak-anak peserta PKH ini akan terus dipantau dan diwajibkan memiliki tingkat kehadiran sebesar 85%. Tentunya, dari minimal 2 komponen kesehatan dan pendidikan yang diberikan akan menghasilkan anak-anak terdidik dan cerdas sehingga mempercepat keluarga sangat miskin keluar dari masalah kemiskinan. Berikutnya, perhatian akan ditujukan kepada masalah pemenuhan kebutuhan dasar keluarga peserta PKH. Saat ini, setiap peserta PKH menerima bantuan tetap sebesar Rp500.000. Penggunaan bantuan oleh peserta PKH akan mendapat bimbingan dari para petugas pendamping PKH. Sumber data yang digunakan dalam menentukan keluarga yang berhak mendapatkan bantuan adalah berdasarkan data PPLS tahun 2011.
Data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa oleh PMP2K sehingga menghasilkan angka-angka yang menjadi basis data terpadu. Di antara data-data yang dibutuhkan sesuai kriteria PKH, misalnya keberadaan ibu hamil, balita, dan anak-anak usia sekolah. Untuk keberhasilan PKH, Kementerian Sosial merekrut pendamping PKH. Pendamping PKH dibutuhkan karena dua alasan. Pertama, KSM mempunyai keterbatasan dalam memperjuangkan haknya. Alasan kedua, pendamping mampu mendeteksi segala permasalahan yang ada dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Para pendamping PKH yang terpilih adalah orang-orang yang tepat dan terbaik, melalui proses seleksi yang ketat serta dibekali berbagai pelatihan, agar dapat menyelesaikan tugas lapangannya dengan tepat sasaran. Dalam perekrutan para pendamping PKH, diutamakan adalah para lulusan S1. Namun demikian, banyak lulusan D4 dan D3 diterima menjadi pendamping PKH. Yang tidak kalah penting adalah syarat menguasai daerah setempat. Dengan menugaskan pendamping PKH yang berasal dari daerah setempat, diharapkan para pendamping memiliki ikatan emosi yang kuat dengan wilayahnya dan dengan orang-orang yang didampinginya. Tentu berbeda apabila dibandingkan dengan jika mendatangkan pendamping dari daerah lain. Syarat berikutnya adalah kemampuan berbicara di depan umum. Hal ini dimaksudkan untuk menyaring calon pendamping yang memiliki kemampuan membujuk, merayu, dan memotivasi para calon peserta PKH nantinya. Setelah melalui kriteria-kriteria tersebut, selanjutnya para calon pendamping akan menjalani rangkaian seleksi seperti psikotes, tes tertulis, dan wawancara. Hanya calon pendamping yang memenuhi semua kriteria yang dinyatakan lulus seleksi dan terpilih menjadi pendamping PKH. Ini salah satu hal yang menarik buat saya karena di sini saya bisa bekerja sekaligus saya bisa melakukan kegiatan sosial. Jadi di samping saya juga nanti pengalaman buat saya sendiri, saya bisa bekerja untuk masyarakat sekitar dan juga bisa mengaplikasikan ilmu saya yang saya dapat selama saya melakukan studi. Nanti kalau saya jadi pendamping PKH, saya ingin lebih melakukan sosial ke masyarakat, terutama kepada anak yang putus sekolah. Motivasi saya ikut tes di PKH ini karena di sini adalah tujuannya ini kan membantu masyarakat yang kurang mampu, yang mana saya pernah mengalami KKN, kuliah kerja masyarakat di Lowok Maru, Malang, yang mana tujuannya ini juga berkaitan dengan lingkungan sosial. Saya merasa terpanggil untuk bisa mendedikasikan segala yang saya miliki, baik dari pengalaman kerja saya, pengalaman berorganisasi saya, untuk bisa langsung terjun, terutama untuk keluarga yang sangat miskin, apa yang saya miliki agar bisa bermanfaat dan dengan harapan ya sesuai rencana atau programnya PKH untuk mengentaskan kemiskinan, terutama di lingkup yang terkecil di daerah. Pada hari yang bersamaan dengan tes tertulis, kelulusan peserta ujian pendamping PKH segera diumumkan. Masih di hari yang sama, peserta wajib mengikuti tes dalam bentuk focus group discussion untuk melihat kemampuan berbicara di muka umum dan menyelesaikan masalah. Terakhir dan penentuan adalah proses interview. Alhamdulillah senang, kan terbayar lah, nunggunya lama, udah berjam-jam, dari jam berapa tadi? Sudah lulus dan bisa lolos ke tes wawancara selanjutnya, bersyukur dan minta doanya juga untuk semua teman-teman
agar bisa lulus sampai tahap terakhir. Terima kasih. Proses wawancara diutamakan untuk meminta kesediaan para calon pendamping PKH dalam menghadapi tantangan berat yang mungkin akan mereka hadapi di lapangan. Bintek ini sebetulnya ada bermacam-macam ya, ada bintek reguler, nah kebetulan kita sebut dengan bintek khusus. Kenapa kita kasih bilang khusus? Karena ini adalah bertujuan untuk persiapan pelaksanaan pertemuan awal dan validasi di lokasi baru. Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman pendamping yang baru ini dia siap untuk turun ke lapangan langsung. Bagaimana cara proses pelaksanaan validasi, apa saja yang harus disiapkan, bagaimana melakukan koordinasi dan sebagainya. Setelah mengikuti BIMTEK, saya sudah sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana apa yang harus saya lakukan sebagai pendamping program Keluarga Harapan ini. Salah satu tugasnya saya harus memvalidasi data yang saya dapat dari Kemensos untuk disamakan dengan fakta yang ada. Salah satunya, apabila data dari atas, dari Kemensos itu, keluarga itu memang dikatakan miskin, di lapangan faktanya itu dia itu tidak miskin gitu. Jadi saya itu harus membetulkan hal-hal seperti itu. Jadi harus menyamakan di fakta di lapangan itu. Nah, apabila ada fakta yang tidak valid, saya sebagai pendamping punya wewenang untuk menghapus keluarga tersebut dari daftar penerima bantuan. Setelah lulus tes, calon pendamping PKH akan melalui proses bimbingan teknis BIMTEK PKH. Pada proses ini, pendamping PKH dipersiapkan dengan berbagai materi dan pengetahuan, seperti bagaimana melakukan validasi, pemutakhiran data, pencairan dana, serta peningkatan kemampuan menghadapi masyarakat. Di sini saya mendapatkan beberapa ilmu, yaitu bagaimana memvalidasi RTSM, SKM, terus bagaimana turun ke lapangan, sosialisasi untuk di lapangan. Nah, mungkin udah kebayang ketika di lapangan banyak tantangan, nggak sekedar hanya tataran teori dan konsep saja. Di lapangan biasanya ada beberapa masalah. Yang pertama itu dari permasalahan administrasi, seperti nggak adanya KTP di RTSM yang akan dipanggilkan, yang akan mendapatkan bantuan PKH. Yang kedua itu nggak ada kakak. Yang ketiga nggak ada akta kelahiran. Itu biasanya menjadi sebuah kendala untuk bagaimana memfokuskan atau mempercepat daripada kinerja kita dalam memverifikasi data. Proses yang juga sangat penting adalah turun lapangan, bertemu langsung dengan para peserta PKH. Di sini, seorang pendamping PKH dilatih kemampuannya menghadapi masyarakat dan melakukan tugas-tugas validasi. Kesulitan yang utama sebetulnya mereka kan orang baru ya. Mereka itu pendamping orang baru, jadi belum tahu situasi di lapangan seperti apa. Sehingga kita berharap dengan adanya BIMTEK khusus ini kita memberikan gambaran. Nanti itu di lapangan itu seperti ini yang akan dihadapi. Jadi mereka itu kita bentuk supaya mereka siap nanti turun di lapangan, sehingga pelaksanaan validasi bisa berjalan lancar. Kemudian hasilnya pun bisa kita dapatkan di tahun berjalan. Kenapa? Karena ujung-ujung dari validasi ini adalah dengan adanya kesiapan data untuk proses penyaluran bantuan itu sendiri. Setelah melalui semua tahapan bimbingan teknis dan pelatihan lainnya, mulailah seorang pendamping PKH melakukan tugasnya. Melakukan validasi data di lapangan, apakah peserta PKH memang sesuai target yang ditentukan program Keluarga Harapan. Para pendamping PKH kemudian melakukan tugasnya, membantu proses penyaluran dana bantuan untuk peserta PKH. Pendamping PKH juga diharapkan dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pemberdayaan ekonomi, masyarakat akan memiliki pendapatan tambahan. Program PKH memutus tali kemiskinan rakyat Indonesia.